Halo, balik lagi bareng gue di sini. Ya, setelah sekian lama nggak upload, akhirnya sekarang gue baru upload. Hah, ya kali ini yang bakal kurangkum adalah LN Dead Alive Encore 1. Ya, Encore itu apa? Encore itu adalah potongan-potongan cerita yang ada di light novelnya. Oke lah, ya alasan gua nggak ngerangkum Dead or Ballet ya, karena belum terbiasa aja sama ceritanya. Dan sama karakternya gue juga masih belum terbiasa. Oke, biar nggak buang-buang waktu, yuk langsung aja ke rangkumannya. Untuk Encore ini gue bakal bahas per babnya karena setiap bab itu ceritanya tuh beda-beda gitu. Nggak kayak di LN di mana ceritanya itu nyambung semua. Oke lah, kita mulai aja. Bab 1, persiapan kencan. Waduh, bukan Data Life namanya kalau nggak ada yang namanya kencan ya kan. Waduh. Oke, di sini kita tuh punya 3 kasus, yaitu kasusnya Yoshino, Kotori, sama Origami. Oke, kita mulai dulu dari kasusnya si Yoshino. Jadi ceritanya gini, di rumah para spirit yang letaknya tuh sebelahan sama rumah Sido, Yoshino yang sedang berada di kamarnya, Do itu lagi berdandan di depan cermin. Lalu bonekanya yang bernama Yoshinon itu tanya, "Bre, lu masih belum selesai?" Terus Yoshino jawab, "Belum nih. Ngomong-ngomong, gue nggak terlihat aneh kan?" Terus bonekanya tuh jawab, "Ya elah santai aja, lagi pula kita kan cuma mau ke rumah sebelah buat makan." Ya, dari sini kita tahu Yoshino itu orangnya kurang pede kalau ketemu sama Shido. Ya, namanya juga Yoshino. Lalu si Yoshinon itu bilang, kalau kau suka sama dia, ya tinggal lo datangi aja dia dan bilang aja. Dan dengan begitu masalah akan selesai. Oh iya, ngomong-ngomong, lo mau ngajak Shido kencan kan? Mendengar itu, Yoshino menjawab, "Iya, aku pengen banget ngajak Shido kencan. Tapi lalu tiba-tiba terdengar suara dari Yoshinon ya. Ternyata Yoshinon itu bawa alat perekam. Ya, tujuannya itu untuk mengajak Shido agar mau berkencan sama Yoshino. Mengetahui hal itu, Yoshino itu nggak setuju dan berusaha ngambil alat itu dari Yoshinon. Dan singkatnya alat itu dapat direbut Yoshino. Tapi apesnya rambutnya jadi berantakan dan bajunya jadi kusut. Tapi waktu Doi ketemu sama Shido dengan keadaan kayak gitu, Shidonya malah bilang, "Kamu imut banget gitu ya, kamu imut banget." Buset dah, ini orang bisa aja bikin orang seneng ya kan. Aduh, aduh. Oke, yang kedua itu adalah kasusnya Kotori. Jadi ceritanya Kotori itu mengalami kesulitan dalam memilih antara pita putih atau pita hitam yang akan Doi pakai saat berbelanja dengan Shido keesokan harinya. Terus Reine itu nyaranin agar dia menutup matanya dan memilih sepasang secara acak. Waktu dicoba, Kotori malah dapat satu pita putih dan satu pita hitam. Jadi masing-masing satu. Kalau dipakai itu sebelahan gitu. Oke, kasus yang ketiga itu adalah kasusnya Origami. Jadi ceritanya teman-temannya Origami di AST tahu kalau Origami akan berkencan dengan seorang cowok. Ya, dia itu adalah Shido lah. Siapa lagi kalau bukan dia ya kan? Lalu mereka semua tuh mutusin buat ngecek barang-barang apa aja yang akan dibawa Origami. Nah, waktu dicek mereka tuh bingung sendiri. Soalnya yang dibawa Origami itu kayak cairan pelumpuh, borgol, sama selotip. Ya, kita wajarin aja soalnya Origami itu orangnya agresif gitu ya. Lo kalau udah diincar sama dia, udah gak bisa lari. Oke, bab kedua adalah Pusat Gamer Tohka. Ya, ceritanya ini adalah cerita OVA season pertama di animenya. Ya, si Tohka tuh kan sebel sama Origami, terus ngajak Shido ke pusat game buat ngilangin stres. Ya, karena saking sebelnya sama Origami ya, villain-villain di game itu jadinya kayak Origami semua, dikalahin sama Tohka gitu. Sampai-sampai dia bilang, "Dasar dada rata," gitu. Waduh, padahal punyanya Origami itu lumayan loh. Sementara di sisi lain, Origami yang juga berada di pusat game itu, Do itu lagi mainin mesin capit buat dapetin gantungan kunci. Lalu kita kembali ke Shido dan Tohka. Jadi mereka berdua tuh mutusin buat apa itu foto bareng ya kan ya. Tapi si Tohka itu tiba-tiba jadi malu gitu. Terus ambil foto sendiri. Nah, fotonya itu dikasih ke Shido. Nah, waktu dicek fotonya itu ternyata ya foto-foto Tohka yang sedang buka aurat gitu ya. Waduh, berdosa sekali Anda melihat ini gitu. Terus waktu sekolah teman-temannya itu yang ngeliat Tohka kayak jadi malu-malu gitu, mereka tuh mikirin, ini Shido kelihatannya habis ngelakuin hal bejat ini, ayo kamu ngaku gitu. Ya, gitulah setiap cerita Detektif itu pasti ada teman-temannya yang jadi netizen gitu. Terus singkat cerita di sekolah Origami juga ngasih Shido sebuah gantungan kunci yang dia dapatkan waktu main mesin capit itu. Dan pada akhirnya Tohka sama Origami mereka berdua bahagia. Oke, simple.
Bab yang ketiga, origami mustahil. Nah, bab ini ceritanya tuh di awal-awal episode season 1 animenya, yang dimana si Do itu ngajak kencan origami, padahal Do itu nggak serius. Ternyata origami malah mau, dan lama-kelamaan origami malah jatuh cinta sama si Do. Dan asiknya origami itu orangnya agresif, jadi ya gitulah. Oke, bab yang keempat judulnya itu Kembang Api Yoshino. Jadi ceritanya gini teman-teman, Yoshino itu ngajak kencan Shido ke festival Kembang Api. Terus singkat cerita bonekanya itu hilang. Terus si Yoshino menangis gitu ya. Bonekaku hilang, tolong cariin. Lalu pada akhirnya mereka tuh pergilah nyariin itu boneka dan ketemu. Tapi apesnya karena waktu nyarinya itu lama banget, mereka tuh ketinggalan festival pertunjukan kembang apinya. Tapi untungnya Tohka tuh datang dan ngebawa kembang api mini yang pada akhirnya mereka nyalain bareng-bareng. Dan Yoshino tetap bahagia gitu ya. Ya dari sini kita bisa belajar kalau bahagia itu sederhana. Oke, bab yang kelima, ulang tahun Kotori. Jadi ceritanya si Kotori itu ulang tahun ya. Jadi kita kasih selamat dulu ya. Nah, ulang tahunnya itu dirayain oleh Shido, Tohka, Yoshino, dan Kurura Tatox itu ya. Lalu mereka tuh pada ngasih hadiah. Si Tohka ngasih satu set papan permainan. Yoshino ngasih satu set teh. Terus Shido ngasih pita warna hitam yang baru. Sedangkan untuk Kururata Talks mereka tuh ngasih Kotori kesempatan nonton film horor bareng Shido. Tapi dengan syarat, Do itu harus ngelepas pita warna hitamnya. Soalnya Kotori tanpa pita warna hitam sifatnya itu jadi agak penakut gitu. Dan pada akhirnya mereka nonton bareng dan momen-momen seru pun terjadi. Bab yang keenam, judulnya Waktu Makan Siang Yamai. Jadi ceritanya waktu memperkenalkan si kembar Yamai ini ya di toko roti sekolahnya, Shido tuh harus melatih mereka untuk menghadapi 3 dari 4 raja toko sekolah. Setelah beberapa pelatihan, Yamai Basudara berhasil menang melawan ketiganya. Tetapi ketiga raja toko itu mutusin untuk nyerang Shido, tapi bukan karena dendam gitu. Tapi apesnya tindakan mereka itu memicu amarah si kembar dan si kembar itu tidak sengaja menghancurkan toko mereka. Oke, bab yang ketujuh, Festival Bintang Kurumi. Ya, jadi ceritanya ini adalah cerita dari OVA season 2-nya, yang dimana Shido tuh ketemu sama Kurumi lagi, terus mereka pergi kencan. Sementara itu, Tohka, Kotori, dan Yoshino pergi ke festival itu untuk mencari Shido. Tohka memperhatikan dan bertanya-tanya tentang Tanzaku. Nah, Tanzaku itu adalah sebuah kegiatan atau tradisi di mana orang itu menuliskan keinginan mereka dan meletakkannya di pohon bambu. Ya, dengan harapan keinginan mereka akan menjadi kenyataan. Lalu singkat cerita mereka tuh mutusin untuk berpisah dan mencari Shido. Lalu pada waktu yang sama Kurumi itu berhasil membawa Shido ke tempat pernikahan untuk ngambil foto bareng gitu. Nah hal itu diperhatikan oleh Yoshino. Terus Kurumi itu nyamperin Yoshino. Terus Kurumi itu bilang bahwa Shido telah memasukkan benda panasnya dan dia harus tanggung jawab. Lalu Yoshino yang mendengar itu wajahnya tuh langsung memerah gitu ya. Lalu dia pergi kembali menghampiri Kotori dan bilang letak di mana Shido berada. Menjelang akhir festival, Kurumi dan Shido itu mutusin buat nulis Tanzaku mereka. Dan tiba-tiba Kurumi yang asli itu muncul dan Do itu bilang bahwa Kurumi yang bersama Shido itu adalah klonnya. Lalu Kurumi itu narik klon itu ke dalam bayangannya. Dan hal itu membuat Shido marah, kesal, dan sedih. Lalu Shido yang teringat dengan Tanzaku Kurumi atau klonnya Kurumi itu ya yang belum dipajang, Do itu langsung bergegas buat ngambil dan memasangnya di pohon bambu. Ya dengan tujuan semoga keinginan klon Kurumi itu menjadi kenyataan. Dan kalau nggak salah keinginannya klon Kurumi itu adalah semoga kita bisa bertemu lagi gitu. Dan setelah itu di rumahnya Shido tuh mutusin buat membuat kari dengan potongan daging babi. Dan hal itu membuat Tohka bahagia. Karena apa? Karena keinginannya untuk mendapatkan kari dengan potongan daging babi itu terwujud. Buset dah, dari dulu Tohka tuh keinginannya tuh gak ribet-ribet. Cuma mau makan gitu ya, makan makanan yang enak gitu. Waduh. Oke, itu tadi cerita dari Dead Alive Encore 1. Kalau ada yang kurang, gue persilahkan kalian untuk komen di bawah. Oke, sekian dan maaf kalau ada salah kata. Gue pamit dulu, bye!